Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Coach Jo ingin menyampaikan modul pembelajaran yang ke-9. Ya, modul pembelajaran ke-9 ini tentunya sangat penting buat para pelaku usaha UMKM. Ya, jadi setiap kegiatan berdagang, baik produk ataupun jasa, itu harus dicatat. Kerennya adalah harus di-recording dalam sebuah tatanan catatan dan dikelompokkan, diklasifikasikan, disajikan dengan standar yang memang sudah ditetapkan di dalam prinsip-prinsip akuntansi. Tetapi kalau Coach Jo bilang akuntansi, itu rasanya sudah, waduh, ini pasti ribet, pasti ruwet. Tidak, kita akan pelajarin pelan-pelan. Coach Jo hanya memberikan gambaran, ya. Psikologi pencatatan itu basicnya kan ada 3 bagian. Bagian yang pertama kita harus mencatat semua penjualan produk atau jasa kita. Nah, itu harus dikelompokkan mulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 30, sehingga itu adalah penjualan 1 bulan kalau ditotalkan. Setelah itu kita mencatat kalau produk tentunya ada harga pokoknya. Harga pokoknya itu berapa? Kalau sudah tahu harga pokoknya 1 itu 30.000, nah unit yang terjual itu berapa? Nah itu tinggal kita kalikan. Kalau harga jualnya 45, berarti kan selisih 45 ke 30 kan 15.000. Nah itu adalah gross marginnya. Nah ini sesuatu yang mudah. Setelah harga pokok juga dicatat, tentunya ada biaya-biaya operasional, ya, biaya tenaga kerja, kemudian biaya listrik, biaya distribusi, dan biaya-biaya bank, dan biaya yang lain dalam 1 bulan itu harus dicatat. And then tinggal dikurangkan penjualan, dikurangi harga pokok, mendapatkan laba kotor dikurangin biaya-biaya, itu akan menjadi namanya laba bersih. Nah, ini penting buat para pelaku usaha UMKM harus mempunyai laporan keuangan. Coach Jo akan sharing tahapan modul pembelajaran yang ke-9 ini, ya. Oke, tunggu ya. Nah, ini materinya, ya. Insya Allah bisa menginspirasi teman-teman, ya. Nah, ini modul pembelajaran ke-9, itu cara pencatatan transaksi menuju laporan keuangan. Coach Jo nggak akan bicara yang ribet-ribet. Intinya tujuan laporan keuangan itu apa? Supaya kita memiliki 5 bijak usaha. Yaitu pertama, laris dagangannya, modalnya utuh, ya. Kemudian tidak boros usaha dan hidupnya. Jangan sampai nanti jual sepatu, beli celana, ya. Gaya hidupnya itu 10 juta, tapi dapat dari usaha ini hanya 5 juta. Itu namanya tekor, jaga sembung naik ojek, ya. Jadi tidak boleh boros usaha dan hidupnya. Harus langgeng usahanya, tentunya diputer, bisa mencukupin untuk biaya kehidupan. Yang kelima adalah bijak menggunakan keuntungan. Nah, kalau sudah ada lebih, harus ditabung, ya. Ditabung karena juga kita punya anak, and then kemudian kita juga harus setiap tahun ada puasa, ada lebaran, anak-anak harus beli baju baru. Nah, itu harus bijak menggunakan keuntungan. Keuntungannya ditabung, insya Allah, ya. Nah, ini mengelola keuangan tuh harus seperti ini. Modalnya balik dulu. Kemudian harga pokoknya untuk kulakan lagi bisa. Yang kuning biaya-biayanya bisa di-cover. Baru, ini bijak yang terakhir ini adalah bijak mengelola keuntungannya. Ini yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM, ya. Baik, mengenal kesehatan usaha. Dikatakan sehat jika memiliki keuntungan, dikatakan sakit ringan jika tidak mampu menyisihkan dan menabung untuk cadangan kelanggengan usaha. Nah, itu selalu tekor-tekor terus. Nah, itu agak sedikit sakit, ya, mulai batuk-batuk. Dikatakan sakit parah jika tidak bisa menutupin biaya rutin bulanan yang telah direncanakan. Nah, jualannya volumenya kecil, gross marginnya kecil, akhirnya buat bayar listrik, bayar asisten rumah tangga atau apa tidak mampu. Nah, dikatakan kolaps
jika menutupin kekurangan operasional menggunakan modal untuk belanja dagangannya. Nah, ini udah kritis ya. Jadi jangan sampai tekor untuk memutarkan usaha berikutnya di hari berikutnya buat beli kulakan membuat produknya aja sudah kesedak-sedak, sudah berdarah-darah, tidak mampu. Nah, ini kesehatan usahanya sudah bisa dipastikan akan segera kukut alias bangkrut ya. Baik, lanjutkan ya. Nah, di sini bisa terlihat omsetnya, kemudian modal dagangnya, biaya rutin bulanan, cadangan kelanggengan, ada untung. Nah, ini kalau yang bawah ini ada lebihnya di sini, ini kategori sehat. Nah, kalau udah posisi yang kuning di sini, nah ini udah mulai sakit. Nah, kalau sudah modalnya ikut kepake, nah itu kondisinya sudah mulai sekarat. Jadi semua proses-proses ini harus dipastikan. Tentunya membuat produk yang bisa diterima pasar, dan tentunya produk yang dijual tetap harus memiliki gross margin untuk menutupi daripada semua biaya-biaya dan yang harus dibayarkan ya, biaya rutin bulanannya. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, ini bisa dilihat perkembangan laba usaha ya. Nah, di sini marginnya adalah 25%, 8 juta. Kemudian biaya rutinnya 3 juta. Laba operasinya ini gross marginnya kan dari jualan 20, kemudian modal dagangnya 12 juta, dapatnya adalah 8 juta. Kemudian biaya rutinnya 3 juta, masih ada laba operasi 5 juta. Nah, dicadangkan kelanggengan. Nah, di situ dicadangkan setengah juta. Nah, laba sebelum pajaknya adalah 4,5 juta. Nah, ini diputar lagi. Insya Allah ini kalau kondisi seperti ini akan selalu sehat ya. Jenis uang masuk, Coach Yoyo hanya mau sharing pendapatan dan tambahan modal hutang atau setoran. Yang dimaksud uang pendapatan atau pemasukan usaha adalah uang yang diterima karena kegiatan usaha. Uang tersebut harus dibedakan sebagai berikut. Uang hasil penjualan barang dagangan, uang hasil penjualan limbah, hadiah atau bonus supplier yang bisa dijual, uang hasil penyewaan alat, uang hasil penjualan alat atau di neraca, misalnya alat sudah cukup lama mau dijual, nah uang tambahan modal, hutang atau setoran. Nah ini jenis-jenis uang masuk ya. Nah ini adalah alokasi uang masuk, ini harus mencatat uang masuk dari hasil usaha, mengembalikan modal, menabung untuk membayar kewajiban rutin bulanan. Ini harus disisihkan, jangan hari ini dapat uang dipakai, hari ini dapat uang dipakai. Sedangkan rutinitas bulanan itu gaji, cicilan pinjaman, gaji, listrik, telepon, setelah akhir bulan tidak bisa terbayarkan. Nah ini harus dipikirkan ya, menabung cadangan kelanggengan usaha. Tujuannya apa sih? Menabung untuk bisa membeli mengganti peralatan-peralatan wajannya, misalnya kita jualan nasi goreng atau gorengan, kalau wajannya bolong bisa membeli wajan baru lagi. Nah ini ada cadangan ya. Kemudian laba usaha tujuannya adalah sisa dari pendapatan setelah mengembalikan modal usaha, menabung kewajiban rutin bulanan, dan menyisihkan untuk cadangan kelanggengan. Laba usaha dipilah kembali untuk tabungan dan kebutuhan rutin keluarga. Nantinya ini kan kita usaha kan harus ada manfaatnya buat keluarga kan ya, ini yang paling penting. Nah yang nomor 2 adalah utuh modal dagangnya, jangan sampai uangnya dipakai tetapi mau kulakan barang lagi nggak bisa. Barang dagangan, ongkos belanja, bahan pelengkap, ongkos bungkus, upah tenaga kerja, barang rusak dikonsumsi keluarga, barang hilang, nah itu semuanya harus ada pencatatannya dan harus diklasifikasikan sesuai dengan pos-posnya. Nah, tidak boros, harus mampu mempertahankan modal dagang. Nah, ini modal dari barang dagangan yang terjual secepatnya disisihkan agar terjamin modal selanjutnya. Nah, kalau modal jualan satu hari itu misalnya jualan 1 juta, harga pokoknya modalnya adalah marginnya 25%, seperti yang tadi diilustrasi ya. Berarti harus disisihkan 750.000 lagi untuk besok pagi bisa kulakan. Nah, tentunya harus efisien mengendalikan harga pokok, merawat bahan baku barang dagangan dengan baik, tidak busuk,
dibobol tikus, hilang, terselip. Nah, ini penyimpanannya harus dipikirkan juga. Menjaga dagangan dari kerusakan, hilang, harus diganti sebesar modalnya. Nah, ini harus dihindari ya. Dagangan dimakan keluarga harus dibayar sebesar modal dagangnya. Seringkali kita comot-comot, cicip-cicip, nggak taunya kurang modal dagangnya. Nah, ini harus segera ditukar dan dilengkapkan lagi menjadi 750. Mengendalikan produksi barang cacat dengan alat dan keterampilan karyawan yang selalu ditingkatkan. Nah, ini jangan juga merekrut karyawan yang sering buang-buang ini bahan baku, akhirnya modalnya juga pasti berkurang ya. Harus dilatih terus supaya mahir, supaya dia efisiensi, dan tentunya kalau sudah gramasinya satu produk satu plastik itu 300 gram, jangan dikurang-kurangi karena itu adalah cara dagang yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah ya. Memiliki bahan baku tidak asal murah tetapi tidak banyak terbuang. Tidak terlalu sering belanja, biaya transport dikendalikan. Nah, ini mencari efisiensi di dalam kegiatan usaha. Mengendalikan bahan baku, inovasi produk tiada henti, mencari sumber-sumber bahan baku yang jauh lebih murah. Nah, menyediakan stok bahan baku yang tentunya terkendali, membangun jaringan penyebaran produksi, ini bicara distribusi ya, sistem penggajian yang adil dan menekan kecurangan karyawan, menambah jumlah pemasok. Nah, ini semua harus dikontrol, diteliti dengan baik. Langgeng usahanya, biaya operasionalnya dipenuhi, kewajiban rutin bulanan dipenuhi, bayar cicilan, bayar listrik, pulsa, bayar gaji karyawan. Nah, ini harus semuanya harus diberesin ya. Pengeluaran rutin bulanan harus di listing. Nah, ini Coach Jo membantu membuatkan ininya ya. Aspon itu kalau yang ada yang utang harus diingatkan untuk dibayar atau potong gaji. Kemudian laporan laba rugi. Nah, ini bisa kelihatan. Kita dengan modal dagangnya, nah ini penjualannya tidak berkenan untuk ditampilkan, tetapi di sini juga bisa langsung ditarik ke atas ya. Kalau 13,7 juta berarti jualannya di sini sekitar 20, berarti laba brutonya 7 juta, 7 juta. Di sini biaya operasionalnya mungkin di awal 7 juta, tapi selanjutnya nah mulai kelihatan kan. Ini karena mungkin ada penyusutannya. Penyusutan 583. Jadi mulai langsung ini ada di awal ada yang langsung dibiayakan mungkin ya. Jadi ini mulai kelihatan laba ruginya. Puaskah dengan hasil yang meningkat? Nah, ini tentunya kalau punya laporan keuangan, kita punya rekam jejak kita operasional, oh kita kerja udah capek-capek, ada lebihnya. Bagaimana bijak membagi keuntungan? Membagi keuntungan menjadi 3, yaitu sepertiga untuk kesejahteraan keluarga, sepertiga untuk kestabilan usaha, sepertiga lagi untuk memperbesar atau mengembangkan usaha. Ini yang perlu dilakukan. Kegiatan pembukuan harian, buat tanda bukti setiap transaksi, penerimaan, dan pengeluaran dengan mencantumkan asal uang, pemasukan, dan untuk keperluan apa pengeluaran, serta nama yang bertransaksi. Simpan di amplop sesuai dengan kelompok-kelompoknya, sehingga nanti listrik berapa, air berapa, biaya distribusi berapa. Nah, itu nanti tinggal per amplop ditotal-totalin, nanti tinggal dibukukan dan akan mendapatkan laporan keuangan. Cukup sederhana bukan, sahabat mulia UMKM di seluruh tanah air? Semoga ini semua menginspirasi dan mampu membantu Anda melakukan kegiatan, mencatat kegiatan operasional usaha dan menjadi laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.